Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Apip. Sebelumnya, saya Irza Bahtiar dan Lina Mariam mohon izin untuk mengumpulkan tugas akhir dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, yang dimana kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan observasi kami yaitu mengenai eh, pengembangan produk kursi kuliah yang multifungsi. Dari latar belakangnya, dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan memperlihatkan dampak yang terasa pada produk kuliah pada gedung A, dampak mengakibatkan mulai dari punggung terasa pegal, sandaran tangan yang tidak sesuai dengan postur tubuh. Dari dampak tersebut dapat diketahui bahwa kursi kuliah pada gedung A kurang nyaman pada saat digunakan. Maka menimbang dari dan melihat dari permasalahan yang ada, produk kursi kuliah tersebut, pengamatan ini diselesaikan dengan penggunaan technical design dan modifikasi bentuk. Karena tentu dari setiap penelitian yang dapat dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berdampak pada setiap aktivitas manusia dalam hal ini menggunakan atau para penggunanya. Identifikasi masalah tersebut itu ada kursi kuliah tidak sesuai dengan postur tubuh mahasiswa, sandaran punggung dan kaki yang tidak nyaman, kesulitan jika saat membutuhkan daya listrik, dan area meja yang terbatas. Pada rumusan masalah ini, yaitu ada pada bagaimana merancang ulang produk kursi kuliah yang ergonomis dan multifungsi. Tujuan penelitian untuk umum itu yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa penelitian dapat dilakukan dan dari hal-hal sederhana akan tetapi berdampak besar secara sosial dan ekonomi. Untuk secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk dapat memperbaiki performa produk terhadap penggunanya yang nanti akan berdampak pada efektivitas kerja penggunanya dan memberikan kursi kuliah terbaru yang dapat menyelesaikan masalah umum yang ada pada kursi kursi kuliah sebelumnya. Dan adapun mahasiswa dari penelitian ini diantaranya manfaat dari bagi mahasiswa memberikan varian pilihan produk kursi kuliah, memberikan pemahaman bahwa setiap produk yang digunakan berawal dari sebuah penelitian yang panjang terlebih dahulu. Dan bagi institusi memberikan masukan bahwa sebuah penelitian dapat dilakukan dari produk-produk yang sering digunakan. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa peneliti dapat dilakukan dari hal-hal sederhana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina Mariam. Baik, selanjutnya adalah analisis perancangan sistem. Di sini analisis masalah dari hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat kekurangan pada produk kursi kuliah lipat tersebut, yaitu terletak pada bagian dimensi kursi yang tidak ergonomis, lalu tidak terdapat colokan, staker, dan tidak ada storage untuk penyimpanan pulpen atau pensil. Postur tubuh tinggi atau besar sering mengalami kesulitan dalam menggunakan kursi lipat ini karena tinggi dari kursi lipat ini tidak dapat diatur ketinggian dan kelebaran dimensi dari kursi tersebut. Lalu dari analisis kebutuhan, analisis fungsional, kursi kuliah multifungsi memiliki pengaturan kursi agar bisa dinaik atau turunkan sesuai dengan postur tubuh. Lalu kursi kuliah multifungsi memiliki stop kontak untuk memudahkan kebutuhan daya listrik. Dan lalu ada kursi kuliah multifungsi memiliki storage untuk menyimpan pulpen atau pensil yang dapat dijangkau. Lalu ada kursi kuliah multifungsi mempunyai sandaran yang sudah disesuaikan dengan bentuk postur tubuh. Lalu dari segi analisis kebutuhan atau analisis fungsional untuk mendukung kinerja sistem juga dapat berfungsi sebagai berikut. Kursi kuliah multifungsi memiliki desain yang modern. Ya, untuk desain prototipe ini sebelumnya kita sudah merancang pada aplikasi Autodesk Inventor. Eh, ini merupakan tampak dari desain prototipe yang ada tiga tampak yaitu mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Bisa kita lihat untuk desain prototipe ini sudah kita tambahi fitur pada mejanya itu yang sudah lebar dan luas dan di samping kanannya itu ada colokan untuk
eh, mencolokkan jika sewaktu-waktu kita membutuhkan daya listrik. Jadi kita tidak perlu untuk bersusah payah atau keluar dari bangku kursi untuk mencolokkan ke stop kontak yang biasanya ada di setiap ujung ruangan. Lalu di depan stop kontak itu ada storage untuk menyimpan mulai dari tip X atau pulpen atau pensil atau ATK yang sekiranya diperlukan dalam perkuliahan. Lalu untuk sandaran punggungnya ini sudah kita desain sandaran punggung dan sandaran tangan agar bisa membuat nyaman penggunanya. Tentunya untuk mempermudah, eh, tentunya untuk menghindari dari sakit punggung yang dari analisis atau pendahuluan yang tadi kita sebutkan. Dan di kursi ini kita bisa di-adjust untuk naik turunnya, jadi bisa kita eh, sesuaikan sesuai dengan tinggi dari ukuran tubuh mahasiswa tersebut. Lalu berdasarkan gambar di atas, pengembangan produk yang perlu saya rancangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kursi dapat diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan postur tubuh pengguna. Yang kedua, terdapat stop kontak untuk mempermudah mendapatkan daya listrik. Lalu yang terakhir, terdapat storage untuk menyimpan pulpen atau pensil. Baik, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Apip atas kesempatannya untuk bisa presentasi terkait tugas akhir ini. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan atau pembuatan desain prototipe ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.